Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih juga untuk semua yang boleh berkumpul pagi hari ini. Itu karena hanya anugerah Tuhan semata bahwa kita berjumpa lagi pagi hari ini untuk saat teduh bersama. Biarlah hati dan pikiran kita dipersiapkan. Kita akan memujikan sebuah pujian dari KJ 15. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 dengan tema merayakan kebaikan Allah. Firman Tuhan yang mendasari renungan kita pagi hari ini diambil dari Ulangan 26 ayat 1 sampai dengan 11. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami telah siap untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menolong setiap kami, untuk kami boleh mengerti, memahami, dan menghayati firman Tuhan hari ini. Terlebih kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, tolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini dari Ulangan 26 ayat 1 sampai dengan 11. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian,
Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar, dan dengan tanda-tanda mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Yohana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mungkin pernah bertanya, mengapa setiap tahun kebanyakan orang merayakan ulang tahunnya, entah dengan pesta besar-besaran maupun dengan secara sederhana. Bahkan bukan hanya ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ulang tahun berdirinya sebuah lembaga seringkali dirayakan. Satu jawaban yang bisa diberikan atas pertanyaan itu adalah perayaan itu merupakan tanda syukur sekaligus tanda kita mengingat perjuangan hidup yang telah dilalui. Bapak Ibu Saudara, sebelum bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, tempat yang mereka belum ketahui seperti apa dan bagaimana situasi dan kondisinya, Allah menyampaikan berbagai pesan penting pada bangsa Israel. Pesan itu tentu adalah rangkaian ketetapan dan peraturan yang telah disampaikan sebelumnya. Allah menegaskan ulang semuanya agar umat Tuhan di tanah perjanjian senantiasa mengingat dan tidak melupakannya. Allah menyampaikan perintah pada bangsa Israel untuk senantiasa mengingat perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan. Tentu ada alasan mengapa Allah melakukan hal itu. Yang pertama, Allah bermaksud mengajarkan kepada umat pilihannya untuk menghargai setiap kebaikan yang mereka terima dari Allah. Penghargaan itu diungkapkan tentang pemberian persembahan kepada Allah. Kedua, Allah ingin mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa kesengsaraan, kesukaran, dan penindasan adalah realita hidup manusia di dunia. Namun, semua dapat dihadapi hanya bersama dengan Allah. Dengan kata lain, Allah menginginkan umatnya tetap percaya dan bersandar hanya kepadanya. Merayakan kebaikan Allah merupakan kehendak Allah untuk dikerjakan dalam kehidupan umat masa lalu maupun di masa sekarang. Merayakan kebaikan Allah berarti mensyukuri perbuatan-perbuatan Allah di masa lampau, kini, dan masa depan. Tidakkah umat layak bersyukur atas semuanya itu? Tanpa Allah yang turut campur tangan dalam kehidupan, mungkin umat Allah masih akan hidup dalam kesengsaraan, kesukaran, dan bahkan penindasan yang berlarut-larut. Pandemi COVID-19 sudah dijalani atau dihadapi lebih dari 2 tahun lamanya. Tidak sedikit dari umat Allah mengalami keterpurukan, kesulitan, dan kesusahan. Bahkan hingga saat ini, mungkin masih banyak yang berada dalam situasi tersebut. Namun firman Tuhan mengajak umat untuk senantiasa kuat dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan.
Merayakan kebaikan Allah mungkin dapat menjadi sebuah cara menghadapi tantangan dan rintangan tersebut. Merayakan kebaikan Allah mengajak umat memandang masa lalu, di mana seluruh kesulitan dan kesusahan dapat terlewati, sekaligus memperkuat keyakinan bahwa kesusahan dan kesulitan masa kini dan yang akan datang, Allah akan tetap menopang umat dengan tangannya yang penuh kuasa dan kuat. Bapak Ibu, mari kita berefleksi. Masihkah kita percaya pada kebaikan Allah? Masihkah kita yakin bahwa Allah tidak meninggalkan kita? Adakah kita memandang ke masa-masa tersulit dan tergelap kehidupan kita dan melihat Allah di sana menopang dan menyertai kita? Yakinkah kita Allah akan terus campur tangan dalam kehidupan umatnya yang sedang menghadapi masa sulit saat ini? Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah yang sangat mengasihi kami. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap topangan dan pertolongan Tuhan, baik masa lalu, masa kini, bahkan yang akan datang. Ketika kami menghadapi setiap kesulitan dan pergumulan hidup, kami yakin dan percaya Tuhan tetap menopang dan menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk merespon firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita terus menguatkan, terus melekatkan hati pada Allah yang tetap menolong kami di setiap kami menghadapi kesulitan. Mari kita terus semangat, terus sukacita, terus penuh kerinduan untuk bisa dekat padanya. Tuhan menolong setiap kita. Amin.